Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga yang mulia, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk mendekat kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, ada sesuatu yang hendak Engkau bicarakan kepada kami. Itu sebabnya ya Tuhan, berikanlah kami hati yang sungguh rindu untuk mengalami kehadiran-Mu. Berikan kami telinga yang baik untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dan berikanlah kami kemampuan Tuhan, sesudah kami memahami kebenaran-Mu, kami menghidupinya. Bukan hanya 1-2 hari Tuhan, tetapi sepanjang hidup kami sampai kami kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap umat-Mu yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, judul renungan pagi hari ini adalah Kristen sejati. Apa itu Kristen sejati? Barangkali kita memiliki definisi masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan Kristen sejati itu adalah seorang pengikut Kristus yang sejati, yang setia dari awal sampai akhir. Barangkali ada juga yang mengatakan seorang Kristen sejati itu adalah seorang yang membaktikan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Tapi hari ini saya membatasi Kristen sejati itu kepada sebuah kehidupan di mana Kristus itu hadir di dalam hidup saya dan saya ada di dalam Kristus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita mengatakan diri kita itu seorang Kristen, maka setidaknya ada 2 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kita tentu harus memiliki yang namanya relasi dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita mesti memiliki yang namanya komunikasi dengan Tuhan. Itu yang sebenarnya Yohanes ingin sampaikan di dalam suratnya yang pertama, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat, yang berbunyi demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Sahabat Kristus, kalau kita berbicara tentang menjadi orang Kristen,
Sebenarnya kita tidak sedang berbicara tentang kita ada di gereja, kita hadir setiap minggu, kita barangkali mengikuti ibadah online atau mengikuti ini dan itu di dalam kegiatan gereja. Bukan itu sesungguhnya yang disebut sebagai seorang Kristen atau Kristen sejati. Seorang Kristen yang sejati adalah orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Orang yang mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dengan kata lain, dia punya kaitan dengan Tuhannya. Dia punya hubungan dengan Tuhannya. Dia punya relasi dengan Tuhannya. Hanya orang Kristen yang seperti ini yang bisa setia sampai akhir. Saya pernah mengatakan kepada teman-teman pemuda dan remaja yang saya layani di kota Solo sekitar barangkali sudah 18 atau 17 tahun yang lalu. Saya mengatakan kepada mereka begini, seumur hidup di gereja mengakhiri hidup di neraka. Ketika saya mengucapkan kalimat ini, mereka kaget. Kok bisa ada orang yang seumur hidup di gereja tetapi berakhir di neraka? Saya mengatakan bisa saja. Kenapa bisa begitu? Karena ada perbedaan antara orang di gereja, beribadah di gereja, melayani di gereja, dengan orang itu mengikuti Kristus. Saya rasa bukan rahasia kalau tidak semua orang yang ada di gereja itu bisa disebut sebagai Kristen. Ada di antara mereka yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhannya. Saya sangat terkejut. Saya melayani di sebuah sekolah Kristen di Yogyakarta dan kami merekrut guru agama. Dirpel kami sepakat dengan kami semua bahwa kalau kita mencari guru, maka kita cari guru yang memang mengalami kelahiran kembali, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apalagi yang sedang kami cari adalah guru PAK, guru pendidikan agama Kristen. Bagaimana murid-murid kami bisa mengenal Kristus kalau guru agamanya saja tidak mengenal Kristus? Bapak Ibu sekalian boleh percaya boleh tidak, ketika kami kemudian membuka lowongan itu dan beberapa lulusan dari pendidikan agama Kristen, sarjana pendidikan agama Kristen melamar, kemudian diwawancarai oleh dirpel kami. Dan dirpel kami ketika mewawancarai bertanya pertanyaan pertama, bisakah engkau menjelaskan tentang lahir baru? Dan jawabannya sangat mengejutkan. Dari sekian mereka yang mendaftar itu, 80% tidak bisa menjelaskan tentang lahir baru. Dan justru dirpel kami harus menjelaskan kepadanya arti perjumpaan dengan Kristus. Bagaimana orang yang menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus itu mesti melihat Kristus, bertemu dengan Kristus, baru bisa mengikuti Kristus. Itu yang kira-kira hampir sama dengan yang dikatakan mengalami kelahiran kembali, berjumpa dengan Tuhannya sendiri. Dan itu yang dikatakan oleh Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, telah kami lihat, dengan mata kami telah kami saksikan, kami raba tentang firman hidup. Ada pengalaman bersama Tuhan dan itu dimulai dengan relasi. Ketika Yohanes di tengah-tengah pekerjaannya bersama dengan Yakobus dan ayahnya Zebedeus dijumpai oleh Kristus. Mereka bertemu dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Ada relasi sehingga mengalami hidup bersama dengan Kristus karena punya hubungan. Tapi kalau tidak punya hubungan ya gak bisa. Panggilan hidup Kristen itu adalah persekutuan dengan Tuhan kita. Itu relasi. Kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, tidak mungkin kita bisa menjalani hidup Kristen. Kita tidak akan bertahan. Bahkan kita tidak hanya akan tidak bertahan, tetapi kita akan menjadi orang Kristen yang sebenarnya harusnya membawa kabar baik. Ini malah membawa kabar buruk. Ada orang Kristen itu yang kehadirannya dihindari oleh orang Kristen yang lain. Kalau jadi satu kepanitiaan, waduh alamat ini kalau sama orang itu.
Atau kemudian kalau dia terlibat ini terlibat itu, wah orang yang lain tidak nyaman. Ya tentu tidak dengan terus terang ngomong begitu, hanya di dalam hati saja mungkin menyampaikan. Biasanya orang-orang seperti itu, ya memang orang-orang yang membawa duri di dalam tubuhnya yang kemana-mana itu, ya seperti ya ke kanan melukai yang di kanannya, ke kiri melukai yang di kirinya, ke depan melukai yang di depannya. Ya penyebab salah satunya adalah memang dia tidak kenal Tuhannya kok. Dia tidak hidup seperti Tuhannya. Sebab kalau dia hidup seperti Tuhannya, makin hari duri-durinya itu makin hilang. Karena sesungguhnya kan setiap kita yang sudah jatuh di dalam dosa memang cenderung akan melukai orang-orang di sekitar kita. Dan justru ketika kita itu bertemu dengan Kristus, maka kita makin lama tidak melukai orang-orang di sekitar kita. Tidak mungkin kita tidak melukai orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita pasti pernah terluka karena kita memang terdiri darah dan daging yang punya keinginan, nafsu dan sebagainya yang bisa melukai. Tapi ketika kita mengenal Kristus, punya relasi dengan Kristus, itu akan terkikis. Tapi sebaliknya kalau tidak, kita hanya akan melukai. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita mesti punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, sebenarnya kita tidak bisa disebut orang Kristen. Kita hanya akan menjalani kekosongan, kehampaan, dan yang paling mengerikan adalah kepura-puraan serta kepalsuan. Orang lain bisa saja menyebut kita Kristen, tetapi Tuhan tidak pernah menyebut kita Kristen. Ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan tidak akan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita membaca firman Tuhan, Yesus Kristus pun pernah mengatakan begitu. Di dalam Matius, Yesus mengatakan bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau orang melakukan kehendak, kalau dia punya relasi dengan Tuhannya, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya punya relasi, orang yang mengalami kehidupan dengan Tuhan, dia pasti akan berdialog dengan Tuhan. Tuhan itu bukan patung, Tuhan itu bukan satu sosok yang kita sembah yang kemudian membiarkan kita hidup jalan sendirian. Tidak begitu. Tuhan kita adalah pribadi yang ingin ngobrol dengan kita, yang ingin kita ngobrol dengannya. Kalau betul kita adalah seorang Kristen sejati, kita tidak hanya punya relasi, tapi relasi itu dihidupi dengan komunikasi. Bukan komunikasi satu arah yang kita terus-menerus ngomong sendiri, berdoa sendiri, tapi kita tidak punya satu dialog dengan Tuhan. Kristen sejati memiliki pengalaman yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, persekutuan bersama-sama dengan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Ini sebuah persekutuan, namanya sebuah persekutuan, tentu ada komunikasi dua arah atau bahkan ke segala arah. Kita membangun komunikasi dengan si A, si B ketika kita bersekutu dengan si A dan si B. Katakanlah kalau kita bersekutu di komisi wanita atau kemudian komisi pria, tidak mungkin kita tidak bertegur sapa dengan satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya persekutuan itu adalah komunikasi dari semua orang yang hadir. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan kita, itu artinya kita menyatakan sesuatu kepada Tuhan kita juga menyatakan sesuatu. Dialog dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, setiap hari Tuhan hadir di dalam hidup kita, itu bukan miliknya teman-teman karismatik. Bukan teman miliknya orang Pantai Kosta yang mengatakan, wah saya dengar suara Tuhan. Saya tidak mengajak kita sekalian selalu mengatakan saya dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita tidak dengar suara Tuhan, itu masalah besar. Saya ulang ya, kita tidak perlu mengatakan saya dengar suara Tuhan. Tapi kita mesti dengar suara Tuhan. Kita mesti ada dialog dengan Tuhan kita. Tidak perlu kita menggembar-gemborkan dialog itu, karena dialog itu bagian dari keintiman kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, masalah besar. Karena hidup Kristen kita sesungguhnya adalah sebuah kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan. Kita dengar suaranya, kita lakukan kehendaknya. Ketika kita mengalami kesulitan ini dan itu, kita mendengar suaranya. 3 tahun yang lalu saya mendapati satu kenyataan yang luar biasa. Tuhan izinkan istri saya mengalami kanker payudara. Dan kankernya sudah menyebar ke leher dan juga ke kepala. Di tengah-tengah
kondisi seperti itu, kami semua mendekat kepada Tuhan. Sebelum semuanya itu ada, Tuhan sudah menyiapkan. 1 tahun sebelum mengalami itu, kami pindah ke Yogyakarta. Istri saya bergabung dalam sebuah kelompok Ayo Baca Alkitab. Dan istri saya membangun satu kedekatan dengan Tuhan. Istri saya sama Tuhan dipaksa untuk dengar suaranya, membangun relasi dengannya. Dan setelah 1 tahun saya melihat ada satu kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan. Saya tidak mengatakan sebagai hadiah, tetapi itu juga bukan sebuah kutuk. Ada orang melayani dengan melakukan ini dan itu, tapi ada orang seperti istri saya yang melayani dengan harus menjalani, menahan, merasakan ini dan itu. Tapi sebenarnya bukan hanya istri saya, tetapi kami sekeluarga. Kami setiap malam memang membangun doa malam bersama-sama, dan di situ kami mencoba, walaupun kedua anak saya belum bisa sampai seperti kami berdua, tetapi kami mencoba untuk mendekatkan Tuhan, dan kami sendiri sementara berusaha mendekatkan anak kami pada Tuhan, kami juga membangun dialog. Sehingga ketika kemudian divonis seperti itu, mengalami kesedihan, tidak ada yang lain yang kami ingat kecuali Tuhan saya. Maka kami pun mencoba menyampaikan, dan kami mendengarkan suara Tuhan yang menghiburkan, menguatkan dengan berbagai caranya. Ada kalanya memang seperti dialog. Satu waktu ketika kemudian dokter menyampaikan satu hal yang mengerikan tentang istri saya, yang seolah-olah tidak ada masa depan. Saya keluar dari pintu kamar rumah sakit, kemudian saya berjalan di lorong Bethesda itu. Saya seolah ditegakkan kepala saya untuk menatap ke atas. Ketika saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini Engkau izinkan? Tapi Tuhan mengatakan, kenapa engkau khawatir? Jika dia memerlukan sesuatu, aku akan memberikannya, dan aku tidak pernah meninggalkan. Suatu penghiburan yang luar biasa. Itu hanya satu bagian dari Tuhan berbicara, tetapi terus menerus melalui firman-Nya. Tuhan, kadang juga Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan untuk menguatkan, menolong kami. Ada kalanya orang lain yang Tuhan kirimkan. Jadi ada banyak hal, tetapi kami meyakini ada dialog antara kami dengan Tuhan, yang tidak selalu harus mengatakan saya dengar suara Tuhan. Hidup Kristen itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, dialog, sehingga Tuhan itu menjadi nyata di dalam keseharian kita. Saya berharap Bapak Ibu sekalian menjadi Kristen sejati. Sebab jika tidak, kita tidak akan kemana-mana. Kita tetap hampa, kita tetap kosong. Hidup Kristen sejati adalah pengalaman Tuhan, bersama Tuhan. Di situ ada relasi, di situ ada komunikasi, di situ ada kedekatan dengan Tuhan, di situ ada keintiman dengan Tuhan. Dan itulah yang terindah. Kristus menyatakan diri kepada kita sebagai Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kalau kita mengenal Kristus, itu artinya Kristus menemani kita dan kita merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin berbeda, seperti kalau Yohanes merasakan dua hal. Dia betul-betul real lihat Yesus, tapi setelah Yesus terangkat ke surga, dia menjalani, melanjutkan dialognya dengan pribadi yang tidak bisa lihat lagi. Tetapi dia tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kiranya Bapak Ibu sekalian mengalami kehadiran Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Bapak Ibu akan bisa berdiri tegak, menjalani hidup, mengakhiri hidup sebagai seorang Kristen. Sebagai penutup, tahukah Bapak Ibu apa arti hidup kekal itu? Yohanes 17 mengatakan hidup kekal itu adalah ketika kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Bukan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, tetapi dimulai dari sekarang, ketika relasi kembali dengan Tuhan itu tersambungkan, terkoneksi, dan keseharian kita ada dialog, komunikasi dengan Tuhan. Itu hidup yang kekal, yang mencapai puncaknya ketika Kristus kali kedua datang ke dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarkan kami semua seperti yang Engkau inginkan,
mengalami kehadiran-Mu, berpengalaman dengan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mendengar Engkau dari kata orang, kami tidak melihat Engkau dari kata orang, tapi karena setiap hari kami merasakan Engkau menemani kami. Ketika kami ada di rumah, ketika kami ada di pasar, ketika kami ada di pekerjaan kami, ketika kami ada dimanapun, kami selalu terkoneksi dengan Engkau. Kami mampu merasakan kehadiran-Mu dan kami bisa membangun dialog dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini berkat-Mu sudah bersama-sama kami. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati kesehatan-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati hidup keluarga-Mu, memberkati keseluruhan diri-Mu dari saat ini sampai Tuhan membawa-Mu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berrelasi dan berkomunikasi dengan Kristus sahabat kita. Amin.